Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oh ya, sebelumnya silahkan anak-anak rapikan pakaiannya, dilihat sudah rapi atau belum, dan lihat kanan kirinya ya, kanan kirinya sudah bersih atau belum, ada sampah yang atau tidak ya. Kalau ada sampah silahkan diambil dan dibuang ya. Sudah rapi? Baiklah, sudah rapi ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya Bu Dewi akan mengabsen terlebih dahulu ya sebelum memasuki pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, nihil ya, bagus sekali ya. Semuanya rajin nihil ya anak-anak ya. Nah, ya, sebelumnya Bu Dewi akan bertanya, kira-kira ada tidak di sini yang sudah pernah melakukan zakat? Ya, memberikan zakat. Ya, oke, bagus sekali. Zakat itu dilakukan berapa kali? Dan sebenarnya apa saja macam-macam dari zakat ya? Ada yang sudah tahu? Oke, belum. Nanti akan Bu Dewi jelaskan mengenai zakat. Ya, pembelajaran pada kemudian ada macam-macam zakat. Sebenarnya macam-macam zakat itu apa gitu ya. Kemudian yang terakhir ada tujuan belajar ini yaitu hikmah dari zakat. Sebenarnya hikmah dari kita berzakat. Nah, itu tadi bagian-bagian dari zakat ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari. Nah, pada materi pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari bab zakat. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kira-kira anak-anak di sini sudah pernah zakat atau belum? Ya, nah diharapkan anak-anak di sini sudah pernah melakukan zakat. Kira-kira apa itu pengertian dari zakat? Nah, zakat ialah merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam berupa sekumpulan harta tertentu berdasarkan sifat, ukuran, dan waktu yang telah ditentukan dan diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya, yaitu yang disebut sebagai mustahik zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yang artinya yaitu tumbuh, berkembang, bertambah, dan suci. Sedangkan menurut istilah syara, zakat ialah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam berupa sekumpulan harta benda tertentu ya, berdasarkan sifat, kemudian ukuran, dan waktu yang telah ditentukan. Nah, hukum melaksanakan zakat kira-kira apa ayo? Ya, betul sekali. Hukum melaksanakan zakat ialah fardu ain ya. Dan zakat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذه إلا أن Wahai تغمضوا orang-orang فيه yang beriman, infakkanlah واعلموا sebagian أن dari الله hasil usahamu yang غني baik-baik حميد. dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Setelah kita mengetahui pengertian dari zakat secara bahasa maupun secara istilah syara, nah kita sekarang akan membahas tentang macam-macam dari zakat. Kira-kira macam-macam zakat itu ada berapa? Ada yang tahu? Oke, macam-macam zakat itu secara umum itu ya ada dua, iya. Zakat secara umum itu ada dua ya, yaitu zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Nah, sekarang kita akan membahas zakat fitrah terlebih dahulu. Kira-kira apa itu zakat fitrah? Ya, zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam setiap 1 tahun sekali ya, berupa bahan makanan pokok yang telah ditentukan kadarnya atau jumlahnya menurut syariat dan diberikan kepada yang memang berhak menerimanya ya. Kemudian itu dilakukan, zakat fitrah dilakukan sebagai bentuk penyucian diri karena telah melakukan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ya. Jadi ketika sudah melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh, setelah itu kita akan melaksanakan yang namanya zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri. Nah, adapun syarat-syarat wajib melaksanakan zakat yaitu yang pertama yaitu Islam ya. Satu itu orang Islam. Kemudian menjumpai akhir Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan harta untuk pangan esok ya. Yaitu harta untuk dirinya sendiri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk yang akan wajib dinafkahkannya ya. Jadi syarat-syarat wajib zakat itu tadi ada 3. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat wajib melaksanakan zakat, sekarang kita harus mengetahui kapan waktu-waktu yang diperbolehkannya untuk membayar zakat fitrah tersebut. Nah, adapun waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah tersebut ialah yang pertama, awal bulan Ramadan hingga penghabisan bulan Ramadan ya, dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, setelah sholat subuh atau setelah subuh ketika Idul Fitri belum dilaksanakan. Baiklah anak-anak, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu tentang zakat mal ya. Zakat mal menurut bahasa ialah harta, sedangkan menurut istilah ialah segala sesuatu yang dikuasai, dimiliki dan dapat dimanfaatkan atau dipergunakan ya. Jadi zakat mal juga sering disebut dengan zakat harta, yaitu kewajiban seorang muslim yang memiliki harta benda tertentu yang jumlah atau nisab dan jangkau waktu yang telah ditentukan oleh syarat untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya.
Nah, kira-kira tujuan diadakan zakat mal itu untuk apa? Coba siapa yang tahu di sini? Oke, tujuan diadakannya zakat mal ialah untuk membersihkan harta benda kita ya, anak-anak ya. Kemudian syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah yang pertama yaitu harta tersebut harus halal ya. Jadi harta tersebut harus halal. Kemudian yang kedua yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Yang ketiga, hartanya itu milik sepenuhnya ya. Kemudian yang keempat, sudah mencapai nizab ya. Kemudian yang kelima, harta tersebut sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Kemudian yang keenam, orang yang memiliki harta tersebut sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi dari keenam tersebut memang harus diperhatikan ya, syarat-syarat harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun harta benda yang wajib dizakati ialah yang pertama emas dan perak, yang kedua unggas, yang ketiga peternakan, yang keempat barang temuan, kemudian yang kelima yaitu pertanian, yang keenam profesi dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari zakat fitrah, kemudian zakat mal, kemudian kita membahas waktu-waktu yang diperbolehkannya untuk berzakat, tujuan dari zakat mal. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai hikmah dari zakat. Adapun hikmah dari zakat yaitu satu, dapat membersihkan diri kita dari mara bahaya yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang kedua, dapat membersihkan serta menjaga harta kita. Nah, mungkin itu yang dapat Bu Dewi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk minggu depan silahkan kalian pelajari buku paket halaman 15. Besok kita akan membahasnya di sekolah. Nah, Bu Dewi cukupkan. Silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bu Dewi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.